Jadi gini Pak, dalam agama kita mengenal arkanuddin, rukun agama. Apa rukun agama itu? Islam, iman, dan ihsan. Itu berangkat dari sini. Ya. Islam itu aturan-aturan. Mendirikan sholat, bersahat, mengucap 25 syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan aturan-aturan. Nah, diturunkan dalam bidang ilmu yang disebut ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu semua ucapan dan perbuatan kita. Itu syariat semua. Ya, Bapak mengkaji misalnya, sekarang ngaji cara wudu, besok ngaji cara sholat, besok ngaji penyelenggaraan jenazah, besok materi kajiannya cara baca Quran, besok kajiannya tentang sejarah Nabi, besok kajiannya dosa-dosa besar. Itu syariat semua. Ada. Itu contohnya begitu. Nah, kita jangan terperangkap di sini, Pak. Ini ibarat buah, ini baru kulit baru. Ya, ibarat buah itu baru kulit. Nah, jangan habis umur di situ, gitu. Masih banyak yang perlu kita kaji. Nah, kita ini kadang-kadang ya habis waktu kita bicara tentang itu saja, gitu. Syariat itulah yang rajin berjamaah, yang rajin sholatnya, itu kan syariat semua ya bagus. Nah, secara syariatnya ada. Itu yang pertama. Jadi kita bicara masalah syariat itu artinya bicara tentang aturan yang harus kita lakukan, baik yang kita ucapkan maupun yang kita perbuat. Itu satu. Yang kedua iman. Nah, kalau sudah bicara iman nggak bisa diucapkan dan tidak terlihat. Ya. Apakah si A itu punya iman? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu imannya kayak apa bentuknya. Ya. Walaupun dia mengatakan, oh saya ini orang beriman, itu kan omongan mulut dia. Apakah itu yang namanya iman? Enggak. Walaupun nggak ngomong, kalau dia sudah punya iman, tetap ada imannya. Tapi seperti apa bentuk iman? Nggak berbentuk. Nah ini nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Gitu. Yang bisa kita lihat paling gejala yang ditimbulkan iman itu yang bisa dilihat. Si bapak itu orang beriman. Dari mana kamu tahu? Nah dia sholat. Dari mana kamu tahu? Dia baca Quran. Dari mana kamu tahu? Dia sudah tunaikan haji. Nah, paling gejalanya. Yang imannya mana? Nah, ada yang tahu. Senokokranya juga sudah pernah melakukan ibadah haji. Senokokranya juga ya bisa baca Quran. Apakah dia beriman? Nyatanya dia nipu orang Muslim. Nah, nipu orang Islam. Nah, jadi itu, Pak. Jadi namanya iman itu keyakinan hati. Nggak bisa dilihat. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan keyakinan hati kita itu. Nah, ditarik dalam bidang ilmu, ini yang kita sebut dengan ilmu hakikat. Ya, hakikat, ya, keyakinan hati. Nah, lalu yang ketiga, itu ihsan. Nah, ihsan ini kalau menurut penjelasan Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini, kau rasakan kau dilihatnya. Nah, ini jadi ada seolah melihat Allah, ada seolah dilihat Allah. Nah, ini ditarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu artinya ilmu mengolah rasa. Kan serasa-rasa dilihat Allah. Serasa-rasa melihat Allah. Kan gitu kan. Mengolah rasa. Ilmu tasawuf. Nah, dalam rangka mengolah rasa ini, maka tasawuf itu dibagi dua. Ada tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Nah, kalau tasawuf amali, ilmu tarekat, belajar zikir kita. Bagaimana cara zikir jaharnya, bagaimana cara zikir dalam hati, bagaimana zikir dalam ampusiah, nafas kita ini. Itu belajar zikir. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir gitu. Belajar tarekat. Gimana cara zikirnya kalimat la ilaha illallah itu? Dari mana kita mulainya, bawahnya kemana, diarahkan kemana, dibantingkan kemana kalimatnya. Ada makom zikirnya seperti apa. Itu belajar tarekat.
Jadi belajar tarekat itu belajar tasawuf, tapi dalam cara beramal. Maka disebut ilmu tarekat. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pemahaman. Nah, itu yang disebut ilmu marifat. Ilmu marifat pengenalan. Ya. Supaya kenal betul kita dengan Allah yang kita sembah itu. Jangan hanya kata orang. Tahu betul kita dengan Allah. Siapa yang bernama Allah itu. Nah, ini kajinya, kaji ma'rifat, kaji pengenalan. Karena Allah itu ghaibul ghuyub, maha gaib, dan dia tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu, laisa kamitslihi syai'un, maka tidak mungkin akal kita ini akan langsung menjamah kepada pengetahuan tentang zatnya. Nggak mampu. Nah, karena itu Rasul menganjurkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Kamu pikirkan saja ciptaan Allah, nggak usah kamu pikirkan zatnya. Ya, patulik Anda bisa celaka nanti. Nah, Rasul mengarahkan kita untuk memikirkan tentang ciptanya. Nah, ciptaan Allah itu banyak sekali. Ada bumi, langit, bulan, bintang, surga, neraka, aras, kursi, manusia, jin, binatang, tumbuhan, ciptaan semua itu. Nah, karena begitu luas, maka para ulama tasawuf membagi alam ini kepada dua. Ada alam kabir, ada alam shaghir. Alam kabir, alam terkembang. Alam shaghir, diri kita manusia ini. Nah, ini diri kita manusia disebut alam shaghir atau disebut juga miniatur alam kabir. Nah, karena itu kaji diri saja. Untuk mengetahui adanya Allah, cukup kamu kaji diri kamu. Perhatikan diri kamu. Diri kita ini. Nah, itu namanya mengkaji diri. Nah, kalau kita sudah tahu dengan diri kita, maka kita akan tahulah dengan Tuhan kita. Sehingga keluarlah istilah dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, tahulah dia dengan Tuhannya. Maka istilah saya, kalau kepingin cari manis, nggak usah repot-repot, Pak. Ya, nggak ada jualan juga. Cari saja gula, nanti manisnya dapat. Nah, kalau kepingin nasi, nggak usah repot-repot cari asin. Ya, cari saja garam, nanti asinnya dapat. Nah, artinya apa? Kaji saja diri, tahu kita dengan diri kita, nanti akan tahulah kita dengan Allah. Tapi sudah seperti apa kita mengkaji diri kita? Bahkan mungkin belum pernah kita mengkaji diri kita. Mengkaji diri bukan mengkaji siapa namanya, lahirnya tanggal berapa, bapaknya siapa. Enggak itu. Mengkaji diri kita mengusul diri. Keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus, dari apa asalnya ini. Nah, sehingga kita tahu betul ya asalnya dari mana, karena kita tahulah kita kepada Allah. Itu Pak. Maka ilmu itu 4, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, kenapa harus 4? Karena diri kita ini 4 lapis. Nah, diri kita semua manusia ini 4 lapis, Pak. Ada lapisan tubuh. Nah, rasakan sendiri, punya tubuh enggak kita? Dan, nah, bagaimana cara ngatur tubuh nih? Pakai ilmu syariat. Jadi ilmu syariat itu ngatur tubuh, biar tubuh ini selamat. Mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Mana yang boleh diomongin, mana yang nggak boleh diomongin, kan gitu. Nah, itu syariat ngatur tubuh ini. Yang kedua, lapisan kedua disebut hati, lapisan hati. Nah, ngatur hati gimana caranya? Tuh, hati ini ada iri, ada dengki di situ kan, ada hubul mal, ada hubul jah, merasa kita paling baik, paling pintar, paling hebat. Nah, itu di mana? Di hati itulah tempatnya. Nah, ngatur hati pakai apa? Pakai ilmu tarekat. Ya, belajar tarekat, zikir kita untuk membenahi hati. Nah, kan belajar tarekat, belajar zikir, belajar membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, segala macam. Jadi kalau orang anti tarekat, berarti dia anti zikir. Kalau dia anti zikir, berarti dia masih senang hatinya kotor. Masih senang dia iri, masih senang dia dengki sama orang. Nah, sampai kapan kita akan memakai baju itu? Nah, sedangkan Allah suruh bersihkan itu. Nah, jadi ilmu tarekat itu membenahi hati. Yang ketiga ilmu hakikat.
gitu. Membenahi nyawa kita ini, ruh kita ini. Dari mana asalnya? Kemana kembalinya dia ini? Apa kerjanya ini? Gitu. Ruh kita itu menghidupkan. Ketika menghidupkan ada napas. Napas itu menghirup udara dan mengeluarkan. Turun naiknya napas. Napasnya ada berapa tempat? Ada napas, ada ampas, ada tanapas, ada nufus. Di mana letaknya? Apa kerjanya? Nah itu ilmu hakikat kita bicara. Itu ngatur ruh kita, nyawa kita ini. Membenahi nyawa kita ini. Apa kerja nyawa kita ini turun naik ini? Ini bukan gratis, Pak. Gitu. Ada gawinya ini. Gitu. Nah, sudahkah kita kerjakan? Ikuti itu. Gitu. Jadi belajar hakikat membenahi nyawa ruh kita. Nah, lalu ada ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu apa? Membenahi rahasia diri. Nah, jadi lapis keempat dari diri itu adalah rahasia diri namanya. Nah, rahasia diri siapa dia itu rahasia diri itu? Di mana dia? Ya, apa diri rahasia? Punya diri apa enggak ada rahasia? Namanya rahasia. Ada diri enggak ada rahasia? Kalau ada dirinya rahasia, mana dirinya rahasia itu? Siapa dia? Nah inilah yang dikaji di dalam ilmu yang empat tadi. Syariat untuk ngatur tubuh, tarekat, ngatur hati, hakikat, ngatur nyawa, makrifat, ngatur rahasia diri. Kenapa diatur? Supaya kembali ke Allah. Ya. Maka sering saya sampaikan, kembali ke Allah itu bukan mati, Pak. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Kalau sampai ajal tiba, kita nggak kembali ke Allah sampai akhirat nggak bakal balik. Nah, jadi kalau mau kembali ke Allah, sekarang sebelum ajal tiba, apa yang kembali ke Allah? Yang empat ini. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Ini harus tuntas. Maka saya bilang tadi, kalau hanya sekedar rajin sholatnya di awal waktu, fasih bacaannya, itu betul, itu syariatnya. Tapi bukan hanya itu loh yang tugas kita ini. Gitu ya. Yang mana yang hatinya, mana yang nyawanya, mana yang rahasianya, yang perlu dibenahi. Gitu. Kita banyak berkutat di syariat. Sampai bertengkar di syariat itu. Kadang-kadang bertengkar kita pakai jenggot, nggak pakai jenggot. Gitu. Yang hitam jidat, yang nggak hitam jidat, ngapain ribut-ribut masalah itu? Yang pakai celana jingkrang lah, masya Allah. Yang mau begitu ya silakan, tapi jangan kita berhenti di situ, Pak. Itu hanya kulit semua itu. Apalah artinya kulitnya bagus kalau nggak ada isinya? Ya. Ibarat doren, kulitnya bagus, lampunya bagus, duri-durinya nggak ada yang lecet. Tapi begitu dibelah kosong plastik, nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada. Nah kita ini kadang-kadang itu habis waktu kita mikirin kulit itulah. Maka dosa, pahala, surga, neraka itu aja. Ada hal-hal yang lebih urgen, yang lebih penting lagi apa? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhan. Itu lebih urgen. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak disebut saya tidak jadikan manusia mereka menyembah aku, beribadah padaku. Itu di tingkat syariat. Hakikatnya intinya betul, pertama kali diciptakan makhluk ini bukan untuk ibadah. Ya, bukan untuk ibadah. Diciptakan makhluk ini untuk apa? Liya'rifuni, mesti mengenal aku. Ana kanzan makhfiyah. Fahibbu an u'rafa, fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali, maka aku ciptakan makhluk ini supaya mereka kenal aku. Itu tujuan utama. Nah, setelah kita mengenal, makhluk beribadah. Kita ini kan mendahulukan ibadah tapi belum mengenalnya. Makanya kita perlu tingkatkan, saya bilang tadi. Jadi gitu Pak. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ini kan sudah sering kita sampaikan. Nah, tapi mungkin ya lupa, mungkin atau memang pada saat saya menyampaikan kebetulan Bapak nggak hadir misalnya, ya. Ya makanya saya tidak gubris itu tadi. Gitu ya. Jadi intinya yang empat tadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat untuk membenahi diri kita ini.
Syariat untuk membenahi tubuh, tarekat membenahi hati, hakikat membenahi nyawa, ma'rifat membenahi diri rahasia kita. Makasih. Gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para ikhwan dimana saja, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube Pontren Arafah Official. Terima kasih.